Di sebuah sekolah, seorang pria bernama Rico sedang menggoda teman dekatnya yang bernama Carmen. Pasangan TTM-an ini sama-sama memiliki keinginan untuk melanjutkan ke Akademi Armada setelah mereka lulus. Lalu saat mereka di ruangan praktek, mereka mempelajari seekor kumbang yang berasal dari luar angkasa. Kemudian mereka diberitahu tentang serangga lainnya yang juga sudah berevolusi, yang habitatnya berada di galaksi yang berbeda. Serangga itu mampu menempati planet-planet dengan cara menebar telurnya lewat angkasa. Kemudian scene beralih kepada seorang lelaki bernama Carl. Pria yang memiliki kemampuan membaca pikiran itu berusaha melatih insting Rico dalam menebak kartu. Akan tetapi, Rico tetap saja salah dalam prediksinya. Namun ia yakin suatu saat nanti kekuatannya ini akan sempurna. Singkat waktu, saat Rico berada di rumah, ia dimarahi ayahnya karena niatnya untuk melanjutkan ke Akademi Armada ketahuan. Ayahnya menganggap Rico akan mati sia-sia jika menjadi prajurit, karena begitu banyaknya korban dalam misi luar angkasa tersebut. Singkat cerita, malam perpisahan sekolah pun tiba. Terlihat seorang wanita yang bernama Diz sedang membujuk Rico untuk berdansa. Saat mereka berdansa, rupanya Diz menaruh hati sama pria ini, tapi Rico lebih menginginkan untuk berteman saja. Kemudian Rico menemui gurunya yang bernama Razak. Ia memberitahu bahwa niatnya untuk bergabung ke Akademi Armada dilarang oleh orang tuanya. Pria yang pernah mengabdi pada pasukan pemerintah itu berkata, "Kamu harus bebas menentukan pilihan. Dengarkan saja apa kata hatimu." Tak lama kemudian Rico melihat Carmen sedang bersama seorang pria yang bernama Xander. Dengan watados, Carmen mengenalkan calon pilot itu kepada Rico. Dengan perasaan cemburu, Rico pun langsung membawa Carmen dan meninggalkan lelaki tersebut. Singkat cerita, mereka pun mendaftarkan diri untuk menjadi prajurit. Carmen memilih untuk menjadi pilot, sementara Rico memilih untuk menjadi infanteri. Lalu Carl menyusul dengan memilih untuk menjadi seorang intelijen di kesatuan tersebut. Kemudian mereka berjanji meskipun dalam karir yang berbeda, mereka akan tetap menjadi best friend forever. Kemudian scene kini berada di camp pelatihan. Terlihat Rico yang sedang menjalani latihan dikejutkan oleh kedatangan Diz yang ternyata ikut bergabung di kesatuan itu juga. Lalu wanita yang menyukai Rico ini disuruh untuk menunjukkan kemampuannya. Latihan pun terus berlanjut. Para prajurit ini mengikuti pelatihan yang cukup keras selama berada di camp ini. Kemudian pada saat ia mandi, mereka berbincang-bincang tentang alasan mereka untuk mengabdi kepada pemerintah. Tapi saat Rico ditanya tentang alasannya, tiba-tiba Diz mengatakan bahwa alasan Rico bergabung hanya karena mengikuti seorang wanita yang dicintainya. Jelas saja mereka semua meledek Rico. Lalu scene kini berada di stasiun luar angkasa. Di sana, Carmen sedang melihat video dari Rico yang menyampaikan agar mereka saling berkirim surat. Tak lama kemudian, Carmen dengan temannya bergegas menuju sebuah pesawat. Carmen memang sudah dikenal di antara teman-temannya bahwa ia adalah seorang pilot yang berbakat dan sedikit gila. Ia sangat bersemangat pada saat itu karena Carmen akan menerbangkan pesawat yang lebih besar untuk pertama kalinya. Sesampainya di pesawat besar itu, Carmen tidak menyangka bahwa instrukturnya adalah Xander. Pria yang sepertinya menyukai Carmen itu terus menggombalin Carmen. Tak lama kemudian, Carmen pun menjalankan pesawatnya. Nyaris saja, namun keahlian ini memang di atas rata-rata. Kemudian mereka pun OTW menuju orbit Jupiter. Di sisi lain, dalam sebuah latihan tembak-tembakan, Rico sangat terlihat jago dan berbakat. Alasan itulah yang membuatnya diangkat menjadi komandan pasukan. Saat berada di barak prajurit, Rico terlihat senang atas pangkat baru yang ia terima sebagai ketua regu. Tak lama kemudian, ia menerima pesan dari Carmen. Dalam videonya, Carmen mengatakan bahwa ia ingin melanjutkan karir untuk menjadi kapten pilot. Dan itu akan membuat mereka tidak punya banyak waktu dan kesempatan untuk bertemu. Pasangan yang belum lama jadian itu harus berakhir dengan status sahabatan lagi. Rico pun akhirnya galau. Di keesokan harinya, latihan kembali dilakukan. Kali ini Rico yang memiliki anak buah berusaha memimpin dalam latihan itu hingga pada suatu ketika ada anggota yang bermasalah dengan helmnya. Rico pun dengan gegabah membuka helm tersebut dan tiba-tiba temannya langsung mati di tempat.
Akibat perbuatannya, Rico pun akhirnya diberi hukuman cambuk. Hingga pada akhirnya, Rico pun mengundurkan diri dari kesatuan karena merasa berdosa. Saat Rico meninggalkan camp, tiba-tiba ada sebuah kekacauan. Tak lama kemudian, sebuah berita mengabarkan bahwa kota tempat tinggal Rico dan teman-temannya hancur oleh sebuah asteroid. Dan asteroid itu akibat dari plasma serangga yang ditembakkan dari planet Kletandu. Karena alasan itu, Rico ingin kembali bergabung dengan kesatuan, meskipun sempat ditolak, akhirnya ia diberi kesempatan untuk bergabung kembali. Singkat cerita, para pasukan infanteri kini berada di stasiun luar angkasa saat di sana Rico bertemu dengan Carmen. Keduanya membicarakan tentang tempat tinggal mereka yang kini sudah hancur seperti hubungan cintanya. Tak lama kemudian, datang Xander menghampiri mereka. Lalu Carmen menyebutkan mereka kini adalah satu tim. Jelas saja Rico jadi cembokur berat dan menyangkal alasan Carmen melanjutkan karirnya. Dilanjutkan dengan ejekan si Xander tentang pasukan infanteri yang doyan membunuh. Mereka akhirnya baku hantam. Untung saja Diz pun datang dan melerai mereka. Singkat waktu, pasukan infanteri akhirnya berangkat menuju planet Kletandu. Carmen yang berada di pesawat mengatakan bahwa plasma dari serangga di planet itu mulai terlihat. Tapi sang kapten menganggap itu bukan ancaman, hingga tiba-tiba tapi Rico dan kawan-kawannya berhasil mendarat di planet itu. Kemudian mereka melihat serangga-serangga besar yang sedang mengeluarkan plasma. Plasma inilah yang membuat asteroid-asteroid di sekitar planet akhirnya menghantam bumi. Tak lama kemudian, Rico memerintahkan untuk meledakkan serangga besar itu. Dan karena jumlah serangga yang terus bertambah, mereka akhirnya kewalahan dan berusaha mundur. Tapi Rico melihat temannya yang sedang diserang. Dengan kaki yang terluka, Rico bertahan tanpa ada yang menolongnya. Lalu tiba-tiba sebuah laporan pun mengabarkan bahwa para korban dari pertempuran itu jumlahnya sangat banyak. Para pejabat negara mengatakan bahwa serangga-serangga ini memiliki kemampuan yang sangat hebat. Lalu mereka berencana untuk melakukan strategi menyerang yang berbeda. Karena mereka tahu serangga-serangga itu memang cerdas dan memiliki seekor ratu, yaitu serangga pemikir. Carmen berhasil selamat dari kejadian itu. Sesampainya di stasiun, ia melihat para prajurit yang terluka. Ia pun kaget saat menemukan nama Rico berada di daftar para korban yang meninggal. Padahal sebenarnya, Rico selamat dan sedang menjalani perawatan karena luka yang ia dapatkan. Singkat cerita, Rico dan Diz akhirnya bergabung dalam sebuah tim. Para anggota tim itu mengatakan bahwa orang yang menyelamatkan Rico adalah ketua timnya. Dan ternyata, ketua tim itu adalah Razak, si pak guru saat Rico sekolah dulu. Dengan tim Rougneck, kini mereka akan bertempur bersama melawan para serangga pembunuh. Kali ini Razak memimpin pertempuran untuk mencari lubang tempat serangga itu bersarang. Rico dan Diz pun menyisir ke setiap tempat di daerah itu. Dan tiba-tiba serangga itu pun tumbang di keroyok pasukan ini. Tak lama kemudian, mereka menemukan lubang yang mereka cari. Pertempuran kembali berlanjut, sampai tiba-tiba semua pasukan kocar-kacir karena kemunculan makhluk itu. Tapi beda halnya dengan Rico, ia pun dengan gagah berani melawan serangga tersebut.
aksi epiknya itu berhasil membuat Razak kagum, sehingga Rico diangkat menjadi kopral karena keberaniannya itu. Singkat waktu, malam pun tiba. Keberhasilan pertempuran itu mereka rayakan, dan kali ini Rico yang lagi patah hati berhasil disdekati hingga ke jenjang yang lebih hot. Tapi tak lama kemudian, Rajak mengatakan bahwa seorang jenderal sedang membutuhkan bantuan karena ada serangga. Itu berarti aksi mantap kuadrat harus segera dituntaskan. Singkat cerita, sesampainya di sana, mereka menyusuri lembah yang sangat sepi. Dari kejauhan terlihat gerakan-gerakan yang mencurigakan. Hingga sersan itu pun mati, dan kini Razak mengangkat Rico sebagai sersan. Singkat waktu, mereka pun tiba di tempat si jenderal. Mereka tidak menyangka melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Rupanya serangga-serangga itu berhasil masuk ke markas lewat lubang yang mereka temukan. Tak lama kemudian mereka mendengar sesuatu. Saat mereka cek, jenderal itu sangat syok berat hingga membuatnya edan-eling. Kemudian ia menceritakan kejadian yang baru dialaminya. Jenderal mengatakan bahwa serangga-serangga itu mengetahui pikiran prajurit karena mereka telah menghisap otaknya, hingga bisa meminta bantuan ke markas besar. Artinya, Razak dan pasukannya dijebak oleh serangga-serangga tersebut, karena informasi tadi ternyata adalah hasil akal-akalan serangga otak. Tiba-tiba, seorang prajurit berteriak dari luar. Serangga dalam jumlah yang banyak akan menyerang mereka. Hingga serangga penerbang pun datang dan menyerang mereka. Mereka kewalahan karena jumlah serangga yang semakin banyak dan tak terhitung, renyek dan tidak terhingga. Hingga pada akhirnya, mereka meminta bantuan udara. Tak lama kemudian, bantuan udara pun datang, tapi tiba-tiba Razak yang sudah tidak berkaki karena dimakan serangga, menyuruh Rico untuk melakukan yang seharusnya dilakukan. Dan kini Razak pun tewas. Tak lama kemudian, serangga penyembur pun muncul kembali. Kali ini giliran Diz yang beraksi. Lalu tiba-tiba, bukannya mendapatkan pangkat seperti Rico, Diz malah mendapatkan tusukan dari belakang sampai totos hingga ke dada. Dan pada akhirnya mereka pun berhasil naik ke pesawat. Saat dalam pesawat, Diz sekarat akibat luka parah yang ia alami. Dan hingga pada akhirnya, Diz pun teman dekatnya tewas. Kemudian Rico menyuruh Xander untuk melapor ke armada agar planet tersebut dihancurkan. Rico pun amat sangat marah. Tapi tidak diduga, pilot yang membawa prajurit itu adalah Carmen. Pilot cantik ini sangat tidak mengira mantannya yang udah dianggap mati ternyata masih hidup. Tapi perintah Rico tidak dikabulkan oleh armada, karena mereka mempunyai rencana lain untuk serangan lanjutan. Ia pun kesal, ditambah lagi rasa cemburu melihat Carmen yang berduaan bersama Xander. Saat berada di stasiun, pelepasan mayat Diz pun dilakukan. Dan tak lama kemudian, datang Carl menemui Rico dan Carmen. Ia mengatakan bahwa misi selanjutnya adalah menemukan serangga pemikir. Itu berarti Rico dan pasukan harus kembali ke planet itu. Kemudian Rico mendapatkan jabatan baru sebagai letnan dalam misi itu menggantikan Razak. Singkat waktu, persiapan pun dilakukan. Kali ini, Rico yang telah menjadi letnan memberi pengarahan kepada prajurit baru dalam misinya untuk menemukan serangga pemikir. Lalu tiba-tiba, mereka pun langsung gas melakukan aksinya. Carmen yang tidak bisa menghindari serangan itu akhirnya kewalahan. Dan tak lama kemudian, sang kapten kapal memerintahkan Carmen dan Xander untuk menyelamatkan diri menuju kapal penyelamat.
hingga pada akhirnya mereka pun selamat dari kapal yang hancur itu. Kemudian mereka berusaha melakukan pendaratan darurat di planet tempat misi Rico berada. Rico yang kini tidak mengetahui kabar dari Carmen pun berusaha menghubunginya, tapi panggilannya malah terputus. Lalu tiba-tiba komunikasi mereka kembali tersambung. Carmen pun langsung memberikan lokasi tempatnya kini berada. Tapi kali ini laporan Carmen terhenti bukan karena sambungan komunikasi yang jelek, melainkan mereka pun kewalahan menghadapinya. Tapi anehnya, serangga-serangga ini tidak membunuh mereka. Tak lama kemudian, serangga pemikir itu benar-benar muncul tepat di hadapan mereka. Makhluk jelek itu berhasil menyedot isi kepala Xander, dan kini giliran Carmen. Carmen pun berhasil melukai sedotan serangga itu. Lalu tiba-tiba Rico datang dengan bom di tangannya. Serangga-serangga yang mengetahui akan benda yang dibawa Rico membuatnya tidak berani untuk melawan. Hingga pada akhirnya mereka pun kabur sembari menahan serangan. Aksi heroik pun dilakukan seorang prajurit yang terluka. Ia berencana untuk meledakkan semua serangga dan menyuruh yang lain meninggalkannya. Saat mereka berhasil keluar, mereka melihat selebrasi dari prajurit yang telah menangkap serangga pemikir. Tak lama kemudian, Carl datang untuk membaca pikiran dari makhluk itu. Ia mengatakan bahwa serangga itu sedang merasa ketakutan. Tiga sahabatnya ini merasa bangga dengan keberhasilan mereka. Carl mengatakan keberhasilan ini bukan karena armada atau senjata canggih, tapi karena si pelatih Zim yang telah menangkap serangga pemikir itu. Kemudian berita laporan keberhasilan mereka langsung disiarkan. Para ilmuwan terus meneliti dari serangga pemikir ini. Kemudian dilanjutkan dengan ajakan untuk bergabung ke dalam kesatuan militer, dan film Starship pun berakhir.